Takutnya kalau tanpa presidensial threshold, itu kan jadinya semua orang mau jadi capres dengan harapan minimal jadi menteri. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang lucu dan menggemaskan. Kemarin saya baca berita bahwa Novel Bamukmin menyatakan siap untuk maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres bersama Anies Baswedan. Dia merasa terpanggil untuk berjihad bersama Anies. Padahal Aniesnya sendiri itu belum dipanggil-panggil. Tapi Novel sudah merasa dipanggil. Ini yang manggil siapa sebenarnya gitu. Jangan-jangan setan ini yang manggil. Novel mengklaim bahwa dirinya didukung oleh 130 juta orang. Angka yang sangat fantastis dan sangat besar. Tidak sebanding dengan Pak Jokowi ataupun Prabowo gitu. Karena Pak Jokowi di Pilpres 2019 lalu itu hanya didukung 85,6 juta suara. Sementara Prabowo lebih kecil lagi, cuma 68 juta suara. Itu artinya apa? Suara Prabowo itu cuma setengah dari suara pendukung Novel Bamukmin. Jadi bayangkan betapa luar biasanya seorang Novel Bamukmin dengan senyumannya itu gitu. Kalau tiba-tiba dia masuk ke partai politik yang kecil yang nggak lolos ke Senayan, seperti Partai Gelora, Partai Umat, Partai Berkarya, Partai Idaman bersama Rhoma Irama gitu ya. Kalau mau berkolaborasi dengan Novel Bamukmin dan berkampanye bersama-sama, mereka partai-partai kecil ini bisa otomatis jadi pemenang pemilu, mengalahkan PDIP. Langsung otomatis jadi partai penguasa. Tapi setelah saya baca beritanya gitu, ternyata angka 130 juta orang ini itu ternyata adalah hasil dari prediksinya prediksi. Iya, saya ulangi lagi. Hasil dari prediksinya prediksi. Karena menurut Novel Bamukmin yang datang di demo 212 itu di tahun 2017 itu 13 juta orang. Itu kan baru prediksi ya. Sementara prediksi orang lain ada yang bilang 7 juta, 5 juta, 2 juta, ada bahkan yang bilang cuma 1 juta gitu ya. Tapi bagi Novel Bamukmin prediksinya 13 juta orang. Dari 13 juta orang ini, masing-masing orang katanya itu mewakili 10 orang lainnya di desa masing-masing. Jadi misalkan ada anak SD datang di acara 212, itu mewakili 10 orang anak SD lainnya. Ya, jadi 13 kali 10 ketemulah 130 juta gitu. Tapi dari pernyataan Novel Bamukmin ini membuat saya ini akhirnya sadar nampaknya Novel ini emang siap untuk jadi pejabat gitu. Karena sudah lihai dan ahli dalam memarkup angka-angka. Dan itu sangat sesuai dengan visi-visi Anies Baswedan gitu. Sebagai ahli kelebihan bayar. Satu kelompok orang ini gitu ya. Satu guru satu ilmu kayaknya gitu. Jadi cocok lah. Cuma dari sisi persiapan ataupun modal itu nggak sebanding dengan Anies lah. Anies kan sudah jadi gubernur, pernah jadi menteri gitu ya. Sementara Novel ini cuma pernah maju sebagai calon anggota DPRD di Jakarta. Itu pun kalah. Dan kalahnya gara-gara dia berkampanye mengharamkan orang-orang untuk milih dia. Ketika orang-orang lain kampanye, ayo pilih saya, dia haram lu milih saya, haram. Ya kalah lah. Padahal dia kampanye bener-bener pun itu juga udah pasti kalah gitu, apalagi diharam-haramkan, tambah 0 jadi suara aja gitu ya. Cuma waktu itu Novel ini kan marah gara-gara PBB, partai dia bernaung itu yang di bawah Yusril Iza Mahendra itu mendukung Pak Jokowi dan dia nggak setuju dengan itu. Dia ini dukung Pak Prabowo gitu. Gara-gara dia marah jadi dia mengharamkan orang-orang untuk nyoblos dia. Lalu modal lainnya, Novel ini pernah dipenjara 7 bulan gara-gara demo gitu ya. Jadi dengan dua modal ini sebenarnya ini kan sangat halu gitu. Masih mending AHY. AHY ini maju sebagai cagup. Ya kalah juga sih, tapi kan levelnya cagup gitu, bukan DPRD. Masih mendingan AHY gitu. Nggak pernah dipenjara AHY gitu ya, meskipun juga sama-sama halu. Tapi alasan dari Novel Bamukmin maju sebagai cawapres ini juga unik gitu. Kayaknya
kayak orang iseng alasannya gitu. Dia ingin maju sebagai wapres karena dia melihat ada banyak penista agama di Indonesia itu belum diproses hukum, belum dipenjara katanya. Sementara di sisi lain ada ulama-ulama yang dikriminalisasi dan dipenjara, termasuk salah satunya adalah Rizik. Padahal Rizik ini adalah penjaga Pancasila, kata Novel. Jadi tujuan Novel untuk menjadi wapres itu untuk menegakkan hukum. Kalau menurut Novel ini nggak bersalah, kayak Rizik ya. Meskipun buktinya banyak, saksinya ada, sudah sesuai dengan hukum yang ada dan disepakati oleh banyak orang di Indonesia. Kalau menurut Novel ini nggak bersalah, nggak boleh dihukum. Sementara sebaliknya, orang-orang penista agama yang nggak ada saksinya, nggak lengkap bukti-buktinya, kalau menurut Novel ini salah, ya dihukum, harus dihukum. Ini kan lama-lama Indonesia jadi kayak Afghanistan gitu, nggak punya hukum gitu, terserah orangnya gitu, terserah pemilihan atau penilaian subjektif para pemimpinnya gitu, pemimpin Taliban gitu. Dan selain itu, kalau benar-benar ini terjadi gitu, Novel benar-benar maju serius menjadi cawapres, ini kan konsekuensinya bagi negeri ini kan bahaya sekali gitu. Tiba-tiba Novel pasang baliho di mana-mana. Ya kan, konsekuensi dari ingin maju sebagai capres ataupun cawapres itu kan pasang baliho gitu ya. Lalu bayangkan Novel Bamukmin dengan senyuman manisnya itu pasang baliho di mana-mana ngalahin Puan Maharani. Ini kan mengancam apa ya? Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas gitu. Karena orang nggak fokus ngelihat baliho Novel gitu kan. Lagi nyetir, oh Novel. Bisa-bisa tabrakan gitu ya, tabrakan buntut gitu. Selain itu, konsekuensi kalau misalkan kita bayangkan dulu lah, ini naudzubillah gitu. Misalkan tapi Novel ini benar-benar jadi wapres gitu, terpilih bersama Anies gitu ya. Itu kan konsekuensi lainnya adalah foto dia yang sedang tersenyum itu gitu ya. Itu harus dipasang di seluruh sekolah negeri dan di seluruh kantor-kantor kepemerintahan. Ini kan meresahkan sekali gitu. Lebih berbahaya dari COVID ini. Ini kebayang kita lagi ngajar gitu ya. Fotonya Novel. Bahaya gitu. Tapi ya pada akhirnya saya mendukung lah. Saya mendukung Novel ini untuk maju di Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan gitu. Karena dia kan katanya punya pendukung 130 juta. Ini kalau dikerahkan pastinya bisa untuk menekan Anies, untuk memaksa Anies untuk milih Novel gitu. Dan saya setuju aja. Karena itu membuat kita jadi lebih mudah memilih di tahun 2024 nanti. Karena kan kita pasti akan pilih siapapun lawannya. Sendal-sendal deh gak apa-apa gitu ya. Karena kan lebih baik kita pasang foto sendal dibanding fotonya Novel. Kalau ngeliat foto sendal kan biasa aja kita gitu, nggak kaget gitu kan. Tapi ya dari kejadian ini saya akhirnya belajar bahwa ini ada hikmahnya gitu. Ini menyadarkan saya betapa pentingnya partai politik, karena kalau tidak ada partai politik, tidak ada presidensial threshold, ini kan selalu jadi perdebatan gitu ya. Banyak orang ingin agar tidak ada presidensial threshold sehingga semua orang bisa maju, sehingga banyak capres pilihan gitu. Karena sekarang kan harus 20%, harus berkoalisi antar partai gitu ya. Sehingga calon yang dipilih ini sangat terbatas, ya maksimal 3 lah gitu. Nah kalau nggak ada presidensial threshold, ini kan ada banyak orang yang bisa maju. Dan ini bahaya sebenarnya gitu. Karena nantinya yang maju ya kayak Novel, Rizik, tiba-tiba Somad maju juga, Agim maju, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Kobuzer maju semua. Repot jadinya kita gitu. Tapi dengan presidensial threshold susah banget sih. Ini kan membuat kesepakatan yang diambil itu adalah kesepakatan bersama. Setidaknya itu mewakili perasaan dan hasil diskusi banyak orang gitu. Berdasarkan pertimbangan yang begitu matang dan lengkap. Kalau tanpa itu, semua orang bisa maju. Ini ya rusak negeri ini gitu. Apalagi kalau kemudian orang seperti Novel benar-benar menang gitu. Tujuannya untuk menghukum orang dan membebaskan orang lain.
repot gitu. Cuma ya konsekuensi lainnya adalah kalau presiden threshold ini memang nggak ada apa sistem yang bagus lah. Tapi itu lebih baik lah. Lebih baik AHY yang maju, ya minimal dia pernah di TNI, minimal dia pernah punya pengalaman di Pilgub, minimal dia tidak punya pemikiran seperti novel gitu ya. Masih mending Puan Maharani yang punya pengalaman sebagai Menko, sebagai Ketua DPR RI gitu. Ya masih mending juga Airlangga sebagai Menko, sebagai pengusaha. Masih mending juga Surya Paloh yang sebagai pengusaha media dan sukses gitu ya. Masih mending orang-orang partai lah dibanding orang-orang yang merasa dirinya tuh tokoh dan merasa punya dukungan yang sangat besar sehingga berhak untuk maju sebagai capres atau cawapres. Yang ditakutkan oleh saya, ini kan polanya mulai terbentuk nih. Capres cawapres di tahun 2019 itu jadi menteri. Takutnya kalau tanpa presidensial threshold itu kan jadinya semua orang mau jadi capres dengan harapan minimal jadi menteri. Jadi saya juga jadi pengen jadi capres nih kalau gitu ya. Jadi nanti menterinya kan Novel Bamukmin, Abraham Samad, Abdul Somad, macam-macam jadinya gitu. Tapi ya jadi ini penting bagi kita bahwa partai politik itu penting sebagai tempat seleksi, tempat orang bermusyawarah untuk menentukan pendapat dan calon, agar calon yang kita pilih benar-benar sudah matang dan siap dikontrol. Karena kalau kita perhatikan juga di Kementerian Pak Jokowi, di menteri-menteri Pak Jokowi sebelumnya juga di periode pertama gitu, itu kan juga ada tuh banyak menteri-menteri yang non partai yang nggak terkontrol gitu. Kalau yang dari partai ini gampang sebenarnya, tinggal panggil ketua umumnya atau tegur ketua umumnya, kan nanti ketua umumnya yang tegur menterinya. Nah kalau yang menteri non partai ini kan harus Pak Jokowi langsung yang negur gitu. Itu kan jadi ribet sebenarnya gitu ya. Ini baru urusan menteri nih, apalagi nanti misalkan jadi presiden gitu. Dan ini sudah terbukti di Jakarta. Anies Baswedan ini kan bukan dari partai mana-mana, cuma diusung oleh Gerindra sama PKS gitu. Tapi sekarang siapa yang bisa negur Anies? Siapa yang bisa mengarahkan Anies? Gak ada. Prabowo juga gak bisa. Karena apa? Karena dia bukan orang partai. Dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.